Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Disiarkan di LPPL Jawa Timur, inilah Buletin Jatim untuk edisi hari ini bersama saya, Lydia Murniati. Segera kita simak berita yang pertama. Antisipasi arus mudik, Pemkab Blitar siagakan 7 posko pemeriksaan COVID-19 di perbatasan. Bersama Oza Ahmad, Radio Persada Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar menyiagakan 7 posko pemeriksaan atau checkpoint corona di area perbatasan. Kebijakan ini sebagai langkah untuk menekan laju penyebaran virus corona. Bupati Blitar, Dr. Andes Hajirianto MM mengatakan keberadaan posko tersebut guna mengantisipasi adanya pemudik nekat datang ke wilayah setempat. Ketujuh posko pemeriksaan atau checkpoint virus corona berada di wilayah Gresik, Selorjo, Kanigoro, Kademangan, Wonodadi, Udanawu, dan Ponggo. Menurutnya, seseorang yang melakukan perjalanan luar daerah diindikasi terpapar COVID-19. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat tetap siaga dan waspada terhadap peredaran corona. Menurut Bupati, meskipun sebelumnya telah dikeluarkan himbauan tentang pelarangan mudik bagi siapapun, namun tidak menutup kemungkinan masih ada warga Kabupaten Blitar yang melakukan perjalanan, sehingga para pendatang harus diperiksa sesuai anjuran protokol kesehatan supaya dapat dipastikan mereka aman dan tidak terinfeksi virus corona. Jadi untuk checkpoint Kabupaten Blitar ini ada 2 wilayah Poresta ya. Ini ada 7 ya. Sebentar. Bupati Blitar berharap masyarakat tetap patuh dan tertib manakala mendapat arahan dari petugas gugus tugas. Uzahmat, Radio Persada FM Blitar. Billy Patopoy, Suara Sidoarjo, mengabarkan dari rapid test acak bagi para pelanggar jam malam di Kabupaten Sidoarjo ditemukan 5 hasil positif COVID-19. Sebanyak 250 orang yang terjaring dalam sidak jam malam PSBB di Kabupaten Sidoarjo pada Senin dini hari dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk dilakukan rapid test secara acak. Ini seperti dikatakan Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo, tidak hanya anak muda saja yang terjaring dalam operasi ini, akan tetapi juga didapati warga dengan usia 50 tahun ke atas. Bukan hanya anak muda saja, tetapi usia di atas 50 juga banyak. Nongkrong di warung kopi, terus jalan-jalan tidak tentu arah. Tidak anak muda-muda saja, bukan anak-anak usia muda 25 tahun ke bawah, tetapi 50 tahun ke atas. Buktinya, faktanya banyak yang masih tidak mentaati aturan. Sehingga kita upayakan ini di rapid test. Nanti kalau hasilnya ada beberapa yang positif, tentu sesuai aturan SOP yang ada kita bawa mereka ke rumah sakit terdekat sampai dengan nanti akan kita isolasi. Dari hasil rapid test ditemukan 5 orang dengan hasil positif yang selanjutnya dibawa ke kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD untuk melakukan isolasi diri. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Suara Lumajang bersama Bobby Wijayanto, 1 pasien terkonfirmasi positif corona dinyatakan sembuh. 1 lagi pasien terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh oleh pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Lumajang. Dr. Bayu Ignatius Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa atas nama AS, pria 55 tahun asal Kecamatan Kedung Jajang, dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang selama 37 hari dan kemudian dilakukan beberapa kali swab test yang hasilnya negatif. Saat ini, AS sudah kembali ke rumahnya menjalani masa pemulihan. Dan Dr. Bayu juga menjelaskan bahwa AS harus tetap menjalani isolasi kedua secara mandiri selama 2 minggu untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Dr. Bayu menjelaskan kesembuhan AS juga didukung oleh orang-orang terdekat yang senantiasa menjaga agar AS tetap merasa tenang dan aman. Sementara dari perawatan medis juga diberikan asupan makanan bergizi dan beberapa obat serta vitamin yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Bupati Ngawi tinjau langsung posko pemantauan di perbatasan Kendal dan Sine bersama Anjani, Suara Ngawi.
Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Ngawi yang dipimpin langsung Bupati Ngawi Budi Sulistiono Kanang melakukan tinjauan langsung ke posko pemantauan di sejumlah wilayah perbatasan. Di antaranya di Kecamatan Kendal dan Kecamatan Sini, Jumat 1 Mei 2020 dan didampingi oleh Kapolres juga Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. Di sela kegiatan, Bupati Ngawi Budi Sulistiono Kanang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kesiapan posko pemantauan di daerah perbatasan dalam membatasi arus pemudik yang semakin hari semakin meningkat. Jadi sekat-sekat yang dibangun harus dijaga ketat untuk membuat rasa aman masyarakat Ngawi. Dan penyekatan di perbatasan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di Ngawi, masyarakat agar tidak tertular virus dari luar daerah. Anjani, Suara Ngawi. Akbar Wiana dari Radio Blambangan FM mengabarkan Gor Tawang Alun disiapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengkarantina pemudik. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Banyuwangi terus memperketat akses masuk bagi pendatang seiring larangan mudik yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Semua orang yang datang bakal langsung digiring ke gelanggang olahraga atau Gor Tawang Alun untuk dikarantina. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Dia berharap semua pihak memaklumi kebijakan ini agar penyebaran pandemik dapat ditekan. Anas mengatakan opsi karantina di GOR ini seiring masih adanya orang yang pulang kampung, meski sudah diberi opsi isolasi mandiri di rumah masing-masing atau rumah isolasi berbasis desa, di lapangan masih ditemukan yang belum tertib melakukan isolasi, sehingga GOR disiapkan bagi mereka yang baru datang maupun yang tak tertib isolasi. Kita sudah menyiapkan isolasi di desa, atau kalau nggak ada isolasi mandiri, bisa disiapkan oleh kita, tapi gimana nggak ada yang mau. Jadi kita dan ini terjadi merata di seluruh Indonesia. Tapi secara umum beberapa orang saya dapat laporan isolasi mandiri di rumah, kira-kira begitu. Nah sekarang kuncinya memang di lingkungan. Pemda ini tidak mungkin memonitor orang per orang di rumah. Dan ini terjadi di banyak tempat. Sebelumnya Pemkab Banyuwangi telah meminta agar Pelabuhan Gilimanuk menghentikan penjualan tiket penyeberangan ke Jawa bagi pemudik. Namun terjadi antrean panjang di Gilimanuk, Bali, sehingga ASDP terpaksa sempat membuka penyeberangan untuk pemudik. Akbar Wiana, Blambangan FM, Banyuwangi melaporkan. Selanjutnya kita ke RGR FM Tulung Agung. Ada Mega Kristi yang mengabarkan APD dari TPPKK untuk nakes puskesmas. APD yang terdiri atas 610 baju hazmat, 200 face shield, dan 4.300 masker diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Isiuk Marioto Birowo untuk digunakan para nakes yang bertugas di 32 puskesmas di Tulung Agung. APD yang diserahkan merupakan bentuk kepedulian TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan terhadap para nakes yang bertugas di 32 puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan di Tulung Agung. Ketua Tim Penggerak PKK berharap APD yang diserahkan tersebut akan mendukung kerja para dokter, perawat, dan bidan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. APD diserahkan langsung ke perwakilan UPT Puskesmas. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Pembangunan RSU baru dimulai dengan pembangunan jembatan. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Muhammad Sufi Subri membuktikan janjinya mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakatnya, yakni pembangunan rumah sakit baru di Kota Probolinggo. Hal itu dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan rumah sakit baru di Jalan Profesor Hamka, Kelurahan Karenglor, Kecamatan Kedopo, Senin siang. Peletakan batu pertama dikemas sangat sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah satu rencana besar pemerintah Kota Probolinggo demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat Kota Probolinggo. Akhirnya selangkah demi selangkah dapat terwujud. Perjalanan menuju pengurusan administrasi pembangunan rumah sakit tidak mudah. Kita harus berjuang keras demi mewujudkan apa yang menjadi harapan. Rumah sakit ini direncanakan sebagai rumah sakit yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan atau Green Hospital. Pembangunan rumah sakit ini dimulai pada tahun 2020 dan pembangunan secara keseluruhan ditargetkan dapat selesai pada tahun 2023. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo.
Terdampak corona, arus kendaraan di tol sepi. Bersama Agustin Merdekawati, Ersal FM Nganjuk. Pengetatan pemeriksaan kendaraan di sejumlah checkpoint berdampak pada penurunan volume kendaraan yang melintas di tol Nganjuk. 3 minggu menjelang Lebaran, arus lalu lintas di jalur bebas hambatan justru semakin sepi, di mana dalam waktu 1 menit hanya ada kurang dari 10 kendaraan yang melintas. Untuk jenis kendaraan yang melewati ruas tol Wilangan Kertosono didominasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan barang. Sekretaris Dinas Perhubungan Nganjuk Sucito mengatakan, jumlah kendaraan yang melewati tol ruas Wilangan Kertosono menurun drastis dibanding tahun lalu. Di Tenggarai, terdampak pandemi corona, mulai dari Jakarta dan Surabaya sudah ada pemeriksaan di pintu tol, dan untuk pengoperasionalan checkpoint di tiap pintu keluar tol membuat kendaraan yang lewat jalur tersebut turun. Sebab kendaraan yang di Tenggarai mudik diminta putar balik, dan yang mau lewat jalan tol juga memilih lewat jalan biasa untuk menghindari pemeriksaan. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Dalam masa PSBB, tim COVID Hunter Kabupaten Gresik lakukan patroli malam bersama Isyatun Haniah, LPPL Suara Gresik. Memasuki hari ke-7 pemberlakuan PSBB di Kabupaten Gresik, tim COVID Hunter melakukan patroli malam ke sejumlah warung-warung di sekitar kota Gresik. Kegiatan tersebut berhasil menjaring sebanyak 65 orang yang melanggar aturan jam malam mulai pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat yang tertera pada peraturan penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Gresik. 65 orang tersebut berhasil diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Polres Gresik, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI, dan Dinas Perhubungan. Petugas dengan menggunakan APD lengkap sesuai dengan protokol COVID-19 langsung memasukkan 65 orang yang terjaring ke mobil patroli dan dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan cek suhu yang juga dilakukan rapid test oleh petugas kesehatan gugus tugas penanganan COVID-19 Gresik. Hasilnya sebanyak 65 orang memiliki suhu di atas 37 derajat Celcius dan dilanjut untuk dilakukan rapid test, dan hasil dari rapid test menunjukkan 5 orang negatif dan 1 orang reaktif. Saya Isyatun Haniah melaporkan dari Suara Gresik. Kiki Desilia, Suara Madiun, mengabarkan alumni sekolah di Kota Madiun bagi-bagi sembako pada warga terdampak COVID-19. Upaya warga Kota Madiun untuk meringankan beban masyarakat lainnya yang terdampak virus corona terus berdatangan. Tak sedikit pula yang berupaya mengumpulkan donasi untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya ditunjukkan oleh alumni Lintas Sekolah Angkatan 84 Kota Madiun. Perwakilan alumni Lintas 84 mendatangi posko sembako di Rumah Dinas Wali Kota untuk menyerahkan bantuan berupa 100 paket sembako. Donasi tersebut diserahkan oleh Dwi Haryono dan perwakilan Angkatan 84 kepada Wali Kota Madiun Maidi. Paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, sambal pecel, mie instan, dan masker kain. Sementara itu, kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun Angkatan 2009. Bedanya, mereka membagikan 200 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan masker kain langsung ke rumah warga. Kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan Ikatan Wong Madiun sebagai pendata warga tidak mampu di wilayah Madiun. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kirana Nisa Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan memasuki tahun kedua Dinas Pendidikan Kota Blitar optimis. PPDB online tahun 2020 berjalan lancar. Priyo Suartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar mengatakan untuk jalur zonasi ini bisa mendaftar melalui online. Masyarakat tidak perlu khawatir di tengah pandemik virus corona. Masyarakat cukup mendaftar dari rumah melalui aplikasi ppdb.blitarkota.go.id. Priyo juga menjamin kesiapan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB online karena lembaga pendidikan sudah melakukan uji coba lebih dari 4 kali. Masyarakat juga bisa melihat tutorial pendaftaran PPDB di YouTube aplikasi Pemkot Blitar. Priyo optimis pelaksanaan PPDB online untuk jalur zonasi bisa berjalan lancar. Kalaupun ada kendala, masyarakat diminta untuk tidak panik karena bisa berkoordinasi dengan operator sekolah atau admin di dinas setempat. Priyo menjelaskan ada 4 jalur dalam pendaftaran PPDB tingkat SD dan SMP tahun 2020, yaitu zonasi, prestasi, afirmasi, dan jalur pindah tugas orang tua. Alhamdulillah, kita sudah beberapa kali uji coba, dan untuk aplikasi PPDB online ini kita di backup
sepenuhnya oleh Diskominfotik untuk aplikasinya, dan kemarin sudah kita uji coba. Jadwal pendaftaran PPDB untuk jalur afirmasi dan pindah tugas tingkat SD dibuka tanggal 5 Mei 2020 dan untuk tingkat SMP berlangsung sampai 8 Mei 2020. Sedangkan untuk PPDB online atau jalur zonasi setingkat SD dilaksanakan tanggal 6 sampai 8 Mei 2020 dan tingkat SMP tanggal 18 sampai 20 Mei 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan yang terakhir kita beralih ke Pradia Suara Tuban. Ada Ari Agustias yang mengabarkan selama masa learn from home, nilai portofolio dan rapor jadi penentu kenaikan kelas dan kelulusan. Selama masa learn from home LFH saat pandemi COVID-19, sekolah tidak bisa melaksanakan kegiatan ujian ataupun ulangan secara tatap muka, sehingga pemerintah tahun ini meniadakan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Nur Hamid mengatakan, selama LFH, penilaian pembelajaran bisa dimodel penugasan di rumah ataupun asesmen jarak jauh dengan catatan tidak terlalu memberatkan beban tugas siswa. Namun demikian, penentuan kenaikan dan kelulusan berdasarkan pada nilai rapor serta portofolio. Selain itu juga dengan nilai ulangan mapel yang pernah ada sebelumnya. Penilaian untuk pembelajaran itu bisa dimodel dengan model penugasan, contohnya ya. Bisa juga dirancang untuk tes daring, terus asesmen jarak jauh, ya. Terus bisa juga portofolio dengan nilai yang ada. Gitu. Untuk ujian sekolah contohnya dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapotnya yang pernah ada, itu aja yang dipakai. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Demikian Buletin Jatim untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.